Hai semua, kali ini saya buat kue tradisional yang tampilannya cantik, rasanya enak dan layak banget kalau dijadikan ide jualan. Kue talam sagu mutiara ini teksturnya sangat lembut, legit dan kenyal serta tidak keras. Manis dan gurih berpadu jadi satu dan kalau udah coba kue yang satu ini pasti ketagihan. Kue satu ini cocok banget kalau dijadikan suguhan saat ada acara ataupun cemilan bersama keluarga tercinta. Yuk buat sama-sama. Pertama, kita siapkan pen dan air yang sudah mendidih. Lalu, masukkan sagu mutiara sebanyak 120 gram. Ini saya masak selama 20 menit ya, gunakan api sedang aja sambil terus diaduk. Supaya tampilannya cantik dan menarik, saya menambahkan sedikit pewarna makanan berwarna ungu. Masukkannya sedikit aja ya, jangan terlalu banyak. Ini sambil terus diaduk ya, supaya tidak gosong bagian bawahnya. Setelah 20 menit, sagu mutiaranya ini udah setengah matang dan ini akan saya matikan api kompornya. Ini kita keluarkan dulu uap panasnya, setelah itu ditutup dan biarkan selama 30 menit. Setelah 30 menit kita keluarkan dari pennya dan sagu mutiaranya ini kita saring terlebih dahulu ya supaya airnya tiris dan kering. Kalau udah, sagu mutiara ini kita biarkan dingin dan kita sisihkan terlebih dahulu. Pertama, kita buat bahan A-nya. Di wadah bersih, masukkan tepung beras sebanyak 100 gram atau sekitar 10 sendok makan. Masukkan tepung tapioka sebanyak 2 sendok makan atau sekitar 20 gram. Gula pasir sebanyak 1 sendok makan atau sekitar 20 gram. Garam sebanyak setengah sendok teh. Di sini saya juga menambahkan pewarna putih makanan sebanyak setengah sendok teh. Tapi kalau tidak ada boleh di skip ya teman-teman. Lalu diaduk rata dengan whisker sampai semua bahan keringnya ini tercampur. Selanjutnya, saya menambahkan santan sebanyak 400 ml. Untuk santannya ini, saya gunakan santan instan yang ditambah dengan air ya, teman-teman. Masukkannya secara bertahap, diaduk dengan whisker sampai rata. Untuk santannya, saya sarankan menggunakan santan segar dan gunakan juga santan yang kental supaya rasa kuenya enak dan aromanya semakin wangi dan rasanya semakin gurih. Nah, ini udah saya aduk rata semua ya sampai tercampur dan boleh juga disaring adonannya supaya tidak ada bahan yang bergumpal. Lanjut siapkan cetakan, boleh gunakan cetakan apapun yang pasti dioles minyak sayur supaya tidak lengket. Untuk adonan sebelum dituangkan diaduk-aduk terlebih dahulu ya supaya rata. Saya masukkan sebanyak 1 centong sayur aja ya teman-teman. Nah, kalau udah lanjut kita kukus. Pastikan juga kukusannya sudah panas, airnya juga sudah mendidih. Masukkan kuenya satu persatu ke dalam kukusan, dikukus menggunakan api kecil ya. Dikukus selama 5 menit sampai adonan putihnya set. Lanjut buat bahan B, di wadah bersih yang kering, masukkan tepung beras sebanyak 100 gram atau sekitar 10 sendok makan. Tambahkan tepung tapioka sebanyak 2 sendok makan atau sekitar 20 gram. Masukkan gula pasir sebanyak 330 gram atau sekitar 7 sendok makan. Tambahkan garam setengah sendok teh serta tambahkan juga santan sebanyak 500 ml. Untuk santannya dimasukkan bertahap ya, sambil diaduk dengan whisker sampai tercampur rata. Kalau mau kuenya jadi lebih awet, jangan lupa ya untuk santannya dipanaskan terlebih dahulu dan kuenya bisa tahan 2 hari di suhu ruang ya teman-teman. Nah, ini udah masuk semua santannya dan udah saya aduk rata. Kalau adonannya udah rata dan udah tercampur semua, selanjutnya saya menambahkan sagu mutiara tadi. Ini udah dalam keadaan dingin ya teman-teman. Ini kita aduk lagi dengan whisker sampai tercampur rata. Oh ya teman-teman, untuk buihnya ini tidak masalah ya, karena saya menggunakan santan instan jadinya berbuih. Tapi kalau gunakan santan segar ini tidak akan berbuih ya teman-teman. Kalau udah sisihkan. Setelah 5 menit, adonan putihnya sudah set dan kita buka tutup kukusannya. Jangan lupa ya untuk diaduk terlebih dahulu supaya adonan sagu mutiaranya rata, baru kita tuangkan ke dalam cetakan. Ini saya tuangkan sampai penuh ya teman-teman. Kalau udah dituangkan semua adonan ke dalam cetakan, ini dikukus dengan api kecil ya, selama 25 menit sampai matang. Selama proses pengukusan, jangan pernah tutupnya dibuka.
Setelah 25 menit, kue talam sagu mutiaranya udah matang dan kita buka tutup kukusannya. Langsung aja kita keluarkan kuenya satu persatu dari kukusan. Untuk kuenya, biarkan dulu dingin di suhu ruang karena kalau masih panas, kuenya masih terasa lembek, jadi dibiarkan dulu dingin. Dan kita lanjut mengukus sisa adonan sampai semuanya matang. Nah, ini dia tampilan dari kue talam sagu mutiaranya, cantik banget ya teman-teman. Keluarkan kuenya dalam keadaan dingin. Caranya sangat mudah, cukup tekan sedikit aja pada cetakan, dia akan meluncur dengan sendirinya. Dan ini juga mulus ya, serta tidak lengket pada cetakannya. Kalau kuenya udah dingin, mudah banget loh mengeluarkannya, dan kuenya juga tidak lengket pada cetakan. Dan satu resep menghasilkan kue talam sagu mutiara sebanyak 20 buah. Dan untuk hasilnya bervariasi ya, tergantung ukuran cetakan yang digunakan dan seberapa banyak kita mengisi adonan ke dalam cetakan. Dan untuk cetakan yang saya gunakan ini agak lumayan besar ya teman-teman. Karena ukuran cetakannya besar, jadi bisa dijual dengan harga 2.500 per piece. Nah, terlihat ya, teksturnya sangat lembut dan kenyal banget, tidak keras ya teman-teman. Untuk rasa kue ini saya jamin enak banget, manisnya pas, gurih santannya berasa banget, dan ada tekstur kenyal-kenyal dan lembut-lembutnya dari sagu mutiara. Dan resep ini wajib banget ya kamu coba di rumah. Dan kalau kamu udah coba, pasti ketagihan. Kue ini juga cocok dijadikan cemilan bersama keluarga tercinta ataupun disuguhkan kalau lagi ada acara. Terima kasih sudah menonton video saya, semoga videonya bermanfaat, selamat mencoba, sampai jumpa di video selanjutnya.